أيوة روح. الله أكبر. جرفوا يا جماعة. الله يرحم الجدار. روح. الله أكبر. أيوة. الله أكبر. الله أكبر. Kemampuan Hamas menembus perbatasan Israel dan beberapa jam menduduki wilayah Israel Selatan pada tanggal 7 Oktober tahun 2023 adalah sebuah kejutan besar. Kemampuan Hamas melancarkan serangan dadakan itu meletupkan perang besar Hamas-Israel saat ini. Israel pun melancarkan serangan balasan yang mematikan pula. Perang Hamas-Israel berlangsung hampir 3 pekan, tanpa ada tanda-tanda akan terjadi gencatan senjata dalam waktu dekat. Selalu ada kekhawatiran tentang kemungkinan berkobarnya perang lebih luas atau perang regional dengan melibatkan milisi-milisi bersenjata pro-Iran yang tersebar di Irak, Suriah, Lebanon, dan Yaman. Bahkan, ada kecemasan pula kemungkinan Iran terseret ke dalam perang Gaza. Kecemasan itu cukup beralasan. Hamas dan Jihad Islami di jalur Gaza dikenal sebagai faksi bersenjata pro-Iran. Dua kelompok itu sejak lama mendapat dukungan Iran, baik langsung maupun tidak langsung. Cukup santer pula berita bahwa kemampuan Hamas mengembangkan rudal yang semakin lama semakin canggih tidak lepas dari peran Iran dan faksi-faksi loyalisnya. Kecemasan tersebut yang mendorong AS segera mengirim kapal induk ke Timur Tengah segera setelah meletus perang Gaza. Washington mengantisipasi meluasnya perang Gaza menjadi perang regional yang melibatkan Iran dan loyalisnya. Jika perang regional meletus, tidak ada pilihan bagi AS kecuali melakukan intervensi militer membantu Israel. Akankah perang regional meletus? Jika ya, kapan? Hal itu sangat tergantung pada keputusan Israel, apakah benar melancarkan serangan darat secara luas ke jalur Gaza atau tidak. Jika Israel tidak melakukan serangan darat secara luas ke jalur Gaza untuk membasmi Hamas, kemungkinan besar tidak akan terjadi perang regional. Namun, sebaliknya, bila Israel memutuskan menghabisi Hamas dengan melancarkan serangan darat besar-besaran ke jalur Gaza, akan terjadi perang kota cukup lama dan sengit antara pasukan Israel dan gerilyawan Hamas. Ini tidak mudah bagi Israel dan akan membawa korban cukup besar baik dari pasukan Israel maupun gerilyawan Hamas. Jika skenario ini yang terjadi, kemungkinan besar Iran akan menggerakkan Hezbollah untuk melancarkan serangan besar dari Lebanon Selatan terhadap Israel dalam upaya mencegah ambruknya Hamas di jalur Gaza. Iran juga akan memberi lampu hijau kepada faksi-faksi bersenjata pro-Iran di Irak untuk menyeberang ke Suriah, lalu ke Lebanon untuk membantu Hezbollah atau ke dataran tinggi Golan untuk mengobarkan perang dari Suriah. Meletusnya perang regional ini ditolak keras oleh negara-negara sahabat AS di Timur Tengah, seperti Arab Saudi, Mesir, Jordania, Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, Bahrain, Oman, dan Turki. Negara-negara itu juga dikenal punya hubungan baik dengan Israel. Inilah dilema AS dan Israel sehingga Israel menunda terus perang darat di jalur Gaza. Mengapa kekuatan Iran dan loyalisnya kini sangat diperhitungkan oleh Israel ataupun AS dan juga negara-negara sahabat AS? Sudah jelas para loyalis Iran kini menjelma menjadi kekuatan militer yang tidak dapat diabaikan karena mereka menguasai teknologi rudal balistik dan pesawat tanpa awak drone dan menguasai negara di mana mereka berada. Loyalis Iran di Yaman, yakni kelompok Houthi, sejak tahun 2014 menguasai negara Yaman. Arab Saudi yang melancarkan perang melawan Houthi sejak tahun 2015.